Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh mahasiswa Universitas Siber Muhammadiyah yang sekarang sudah mengambil tugas akhir. Nah, untuk bimbingan ya sampai mahasiswa itu selesai pembimbingan tugas akhir, wajib menggunakan aplikasi yang namanya ta.sibermu.ac.id. Yang pertama kali teman-teman harus login menggunakan email @sibermu.ac.id yang sudah diberikan saat teman-teman sudah menjadi mahasiswa atau yang biasanya teman-teman gunakan untuk login di LMS. Ya, silahkan teman-teman akses di website dengan domain ta.sibermu.ac.id. Kemudian silahkan klik akses aplikasi. Kemudian silahkan login menggunakan akun email yang berakhiran @sibermu.ac.id. Nah, nanti kalau mahasiswa itu sudah mengambil tugas akhir dan sudah mendapatkan dosen pembimbing, maka tampilan ini harusnya tidak muncul. Tapi kalau teman-teman kok merasa sudah mengambil tugas akhir, kemudian tampilan daftar bimbingan TA kok masih seperti ini, mahasiswa bisa menghubungi ya kepala program studi atau kaprodinya masing-masing, atau bisa menghubungi bagian biro akademik untuk mengaktifkan aplikasi tugas akhir mahasiswa ya. Nah, jika nanti mahasiswa sudah mendapatkan dosen pembimbing, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi di sebelah kanan akan ada dosen pembimbingnya, namanya siapa, kemudian email dosen pembimbing. Ingat ya mahasiswa, wajib mengingat email dosennya ya, karena nanti ini akan berhubungan dengan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan tugas akhir mahasiswa. Kemudian di bawahnya ini akan ada dashboard ya, kemudian ada catatan penting bahwa nanti di tugas akhir, di aplikasi tugas akhir Sibermu itu nanti akan dibantu sama AI. Nah, silahkan teman-teman perhatikan bahwa kemungkinan nanti pembacaan AI itu ada yang tidak pas ya. Saya ulang lagi, kemungkinan akan ada pembacaan AI yang tidak pas karena AI di tugas akhir ini sedang dilakukan upgrade ya, akan diuji coba terus dengan kondisi real di lapangan di Universitas Siber Muhammadiyah ya. Jadi kalau dirasa hasil konsultasi ya dengan mesin itu kok meragukan, silahkan nanti bisa berkonsultasi langsung dengan dosen dan silahkan sampaikan keluh kesahnya. Jadi misalkan di bab 1 mahasiswa itu sudah merasa spasinya 1,5, dilihat secara kasat mata itu memang benar sudah 1,5, tetapi di pembacaan aplikasinya itu ternyata kedeteksi hanya memiliki spasinya hanya single ya. Nggak apa-apa, nanti sampaikan ke dosen bahwasanya saya sudah membuat spasinya itu sudah benar, format penulisannya sudah benar, nanti disampaikan saja. Nanti tetap yang menjadi eksekutor utama adalah dosen ya, begitu ya mahasiswa. Jadi nggak usah bingung nanti hasil dari pembacaan mesinnya, karena tetap hasil akhirnya itu kebijaksanaan dari dosen gitu. Kemudian syarat wajib juga minimal pembimbingan di aplikasi ta.sibermu supaya mahasiswa itu bisa mengikuti ujian tugas akhir dan boleh mengikuti yudisium itu minimal adalah 6 kali bimbingan ya. Saya ulangi lagi, minimal 6 kali. Lebih apakah boleh? Sangat boleh gitu ya. Kalau di bawah tidak boleh. Kemudian mahasiswa juga bisa mengecek status yudisiumnya itu di aplikasi assessment atau di aplikasi student gitu ya. Terus kemudian yang paling bawah ini ada informasi bahwa mahasiswa itu sudah bimbingan berapa kali, nanti akan muncul di sini.
Kemudian syarat minimalnya kan 6 kali, jadi kurang 6 kali lagi. Artinya lebih dari itu nggak ada masalah. Kemudian yang paling atas ini adalah perlu perhatian dokumen revisi terbaru. Jadi nanti kalau dosen itu melakukan update revisi dalam kondisi diubah dari status pending menjadi revisi, nanti akan muncul di sini. Itu menjadi perhatian mahasiswa. Kemudian dalam antrian review dosen, nah ini nanti akan masuk di sini informasinya. Dokumen yang baru draft, jadi mahasiswa itu baru mengupload tapi belum mengirimkan dokumen ke dosen, nanti akan masuk di sini. Kemudian ada daftar pendukung ujian tugas akhir dan yudisium. Nah ini nanti akan terhubung dengan tte.sibermu.ac.id. Jadi mahasiswa nanti akan menggunakan akses saat bimbingan tugas akhir ini ada 2 aplikasi ya. ta.sibermu.ac.id itu untuk proses pembimbingan sampai selesai. Kemudian tte.sibermu.ac.id ini adalah untuk tanda tangan dokumen. Ya, tanda tangan dokumennya apa? Untuk yang ujian tugas akhir, untuk masuk ke ujian tugas akhir yang pertama jelas tanda tangan pembimbingan. Ya, nanti sudah ada template-nya di sini. Mahasiswa tinggal mendownload. Kemudian yang kedua itu tugas akhir yang mau diujikan. Itu juga harus ditandatangani menggunakan TTE ini nanti ya, tanda tangan elektronik. Kemudian yang ketiga itu tanda tangan Turnitin. Jadi sebelum ujian dimulai harus mahasiswa itu memiliki Turnitin saat digunakan untuk ujian. Nanti Turnitinnya ada 2 ya. Jadi Turnitin sebelum ujian dan Turnitin setelah ujian. Biasanya setelah ujian kan perlu revisi. Nah mahasiswa harus melakukan Turnitin lagi selama itu ada revisi walaupun revisinya kecil. Kemudian untuk tanda tangan tugas akhir berarti secara otomatis ada 2. Yang pertama tanda tangan tugas akhir yang digunakan untuk ujian, dan yang kedua adalah tanda tangan tugas akhir setelah ujian. Nah kalau misalkan setelah ujian itu ternyata tugas akhirnya tidak ada revisi, maka mahasiswa itu tidak perlu mengupload tanda tangan tugas akhir lagi dan tidak perlu mengupload cek plagiat ya, karena tidak ada revisi, berarti kan sudah bisa digunakan untuk kelengkapan yudisium. Tetapi kalau dosen itu masih meminta revisi ya, berarti mahasiswa harus mengupload tugas akhir yang baru lagi. Jadi silahkan dikonsultasikan tugas akhirnya. Kalau setelah ujian nanti revisinya boleh menggunakan aplikasi ini atau boleh langsung direct langsung ke dosen. Tapi sebaiknya mahasiswa setelah tugas akhir selesai tetap konsultasinya via menggunakan aplikasi ini, sehingga nanti jumlah bimbingan mahasiswa itu akan terrecord ya. Saya sarankan kalau masih ada revisi menggunakan aplikasi ini sampai beres. Nah kalau sudah revisi setelah ujian itu beres, maka tugas akhir mahasiswa itu diupload di sini juga ya. Jadi yang diupload 2, sebelum ujian dan setelah ujian kalau ada revisi. Termasuk Turnitin. Turnitin juga sama, berarti ada 2, Turnitin sebelum ujian dilaksanakan dan setelah ujian yang ada revisinya. Jadi ada 2. Jadi begitu teman-teman mahasiswa Universitas Siber Muhammadiyah, aplikasi tugas akhir untuk awal. Selanjutnya silahkan nonton video part yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.